Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2025 telah ditetapkan tanggal 11 Februari 1840 sebagai hari lahir daerah Kabupaten Majalengka, sehingga setiap tahunnya masyarakat Majalengka memperingatinya. Dan alhamdulillah rapat paripurna dalam rangka peringatan hari jadi Kabupaten Majalengka ke-186 hari ini dapat dilaksanakan. Penetapan hari jadi Kabupaten Majalengka pada 11 Februari 1840 merupakan keputusan penting dan bersejarah. Keputusan itu didasarkan pada kajian akademik dan sejarah yang komprehensif, melibatkan sejarawan, akademisi, budayawan, serta berbagai elemen masyarakat. Tanggal 11 Februari setiap tahunnya bukan sekedar penentuan tanggal, tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah, identitas, dan perjalanan panjang masyarakat Majalengka. Hadirin beserta rapat paripurna DPRD dan undangan yang berbahagia. Peringatan Hari Jadi Kabupaten Majalengka yang ke-186 tahun 2026 dengan tema Menapak Sejarah, Bangun Kolaborasi dan Inovasi Menuju Majalengka Lampung Saya. Pada tema Hari Jadi Kabupaten Majalengka yang ke-186 tahun 2026 adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat identitas daerah, meneguhkan kebanggaan dan kecintaan warga terhadap daerahnya. Yang kedua, refleksi dan evaluasi momentum untuk melihat capaian dan tantangan pembangunan. 3. Semangat kebersamaan, mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. 4. Menyongsong masa depan, memotivasi pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan. Hadirin beserta rapat paripurna DPRD dan undangan yang berbahagia. Susunan acara rapat paripurna DPRD dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Majalengka ke-186 adalah sebagai berikut. Minta bantuan pembawa acara. Kepada pembawa acara kami persilahkan untuk memandu acara selanjutnya. Sejarah yang ada, baik yang bersifat tulisan dalam bentuk buku dan naskah, lisan dalam bentuk cerita dan ingatan kolektif masyarakat, maupun benda dalam bentuk tinggalan arkeologis di wilayah Kabupaten Majalengka berdiri dua kerajaan yang maju dan berjaya pada masanya, yaitu Talaga dan Raja Galuh. Kerajaan Talaga didirikan oleh Batara Kumbito atau Raden Sudayasa yang merupakan keturunan Prabu Lingga Wisesa dari Galuh pada akhir abad ke-13 Masehi. Sementara kerajaan Raja Galuh didirikan oleh Prabu Cakraningrat yang hidup pada masa yang sama dengan Sunan Gunung Jati. Kejayaan dan kemajuan kedua kerajaan tersebut menjadi spirit dan ruh perjuangan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di samping itu, perjalanan sejarah keberadaan menjadi warna dalam proses terbentuknya wilayah Majalengka saat ini. Menurut cerita rakyat yang sebelumnya menjadi dasar pengetahuan kolektif yang disepakati tentang sejarah Majalengka dikaitkan dengan proses penyebaran Islam oleh Pangeran Muhammad. Konon saat itu wilayah Cirebon dilanda wabah penyakit. Sunan Gunung Jati memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemukan obatnya. Ternyata obat untuk menangani wabah tersebut adalah buah manja yang terdapat di Sindang Kasih. Selanjutnya, Sunan Gunung Jati mengutus Pangeran Muhammad bersama istrinya yang bernama Siti Armila untuk mencari buah manja sekaligus mengajak
Ira Bekasi yang menjadi penguasa Sindang Kasih untuk masuk Islam. Ira Bekasi bersedia memberikan buah manja dengan syarat Pangeran Muhammad berkenan menikahinya. Pangeran Muhammad bersedia menikahi Ira Bekasi asalkan ia masuk Islam. Akibatnya terjadi pertempuran antara Ira Bekasi melawan Pangeran Muhammad dan Siti Arbilah. Ira Bekasi harus menerima kekalahan dan akhirnya menghilang bersama buah manja. Sindang Kasih pun jatuh ke tangan Pangeran Muhammad dan masyarakat yang masuk Islam. Atas dasar kisah tersebut, nama Majalengka diyakini berasal dari kata Majailangka, yang berarti buah manja yang hilang. Saat ini Kabupaten Majalengka telah memiliki tonggak baru dalam perjalanan sejarahnya melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Hari Jadi Kabupaten Majalengka. Telah ditetapkan tanggal 11 Februari 1840 sebagai titik awal hari lahir Kabupaten Majalengka. Berdasarkan penelusuran sejarah secara akademik, proses terbentuknya pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Kerajaan Belanda membentuk pemerintahan Hindia Belanda dan mengangkat Gubernur Jenderal H.W. Dantes 1808 sampai 1811. Salah satu kebijakan Dantes adalah melakukan perubahan di bidang pemerintahan terkait administratif wilayah pemerintahan dan kekuasaan elit politik pribumi. Pada tanggal 2 Februari 1809, Dantes mengeluarkan peraturan yang memperkenalkan sistem pemerintahan setingkat prefektur yang dipimpin oleh seorang prefek. Dantes menetapkan Talaga sebagai wilayah kekuasaan Pangeran Tanjung Arifin Tuhandin 1809-1834 dari Kesultanan Kesuruhan. Maka untuk pertama kalinya nama Majalengka ditetapkan secara resmi sebagai nama kabupaten. Dengan keluarnya surat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 11 Februari 1840, terdapat beberapa ketetapan sebagai berikut. Perubahan nama Kabupaten Maja menjadi Kabupaten Majalengka merupakan permintaan Bupati Maja saat itu, yaitu Raden Adipati Kusuma Adinegara, yang kemudian dianugerahi gelar Arya, sehingga namanya menjadi Raden Adipati Arya Kertadiningrat. Momen perubahan nama kabupaten tersebut menjadikan Raden Adipati Arya Kertadiningrat sebagai Bupati pertama Majalengka. Selesai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Majalengka mengucapkan selamat datang dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh tamu undangan. Kehadiran Bapak dan Ibu dan saudara sekalian merupakan wujud dukungan dan doa bagi kemajuan Kabupaten Majalengka yang kita cintai ini. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin undangan yang berbahagia, Hari Jadi Kabupaten Majalengka bukan sekedar peringatan usia administratif sebuah daerah. Hari Jadi merupakan tonggak refleksi historis, evaluasi pembangunan dan capaian kinerja, meneguhkan komitmen dan arah masa depan Kabupaten Majalengka untuk melanjutkan pembangunan daerah secara berkelanjutan, berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2025 tentang Hari Jadi Kabupaten Majalengka yang menempatkan tanggal 11 Februari sebagai hari lahir Kabupaten Majalengka. Penetapan ini tidak hanya memperkuat landasan hukum pemerintahan daerah, tetapi juga menjawab kebutuhan sosiologis masyarakat akan kejelasan
identitas dan kesinambungan sejarah. Penetapan ini merupakan hasil dari kajian sejarah yang mendalam, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dengan melibatkan para sejarawan yang dipimpin oleh yang terhormat Ibu Profesor Dr. Haji Nina Herlina MS beserta tim dari Universitas Padjadjaran Bandung, serta juga melakukan pelaahan terhadap sumber-sumber sejarah yang otentik. Perubahan ini bukanlah dimaksudkan untuk menghapus atau menyediakan perjalanan sejarah yang telah dilalui, melainkan sebagai ikhtiar bersama untuk meluruskan dasar historis Kabupaten Majalengka, mengakhiri perbedaan pandangan yang telah berlangsung cukup lama, serta memperkuat jati diri daerah sebagai fondasi moral, sosial, dan kultural dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin undangan yang berbahagia, di usia Kabupaten dalam setiap peringatan hari jadi Kabupaten Majalengka pada tahun 2025 terhimpun dana sebesar 2,094,075 atau 2.094.075.900 rupiah dengan jumlah penerima manfaat mencapai 28.952 orang. Hal ini memberikan kebahagiaan dan momen yang ditunggu oleh masyarakat yang kurang beruntung untuk tahun 2026 dalam tahap pemimpinan. Dan hari ini merupakan hari terakhir. Mudah-mudahan teman insan dari seluruh masyarakat terkumpul setelah Majalengka sore kita sudah mendapatkan informasi. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin undangan yang berbahagia, di bidang infrastruktur, pembangunan jalan mantap sepanjang 806,92 km atau kurang lebih 88,9% dari total panjang jalan sepanjang 915,021 km pada tahun 2025. Kemudian 332 ruang kelas sudah diperbaiki serta 17 pembangunan ruang kelas baru pun sudah dilaksanakan. Kemudian mengawali tahun 2026, kami telah menggulirkan program bantuan keuangan perbaikan rumah tidak layak huni sebanyak 1.715 unit, di mana tiap desa atau kelurahan mendapatkan bantuan rupiah 5 unit rumah dengan alokasi 100 juta per desa dan kelurahan dengan total anggaran sebesar 34,4 miliar. Kemudian di bidang lingkungan hidup, kami telah konsisten melaksanakan program gerakan bersih-bersih dan berkah di hari Jumat atau Geber Jumat di seluruh wilayah secara serentak, di mana sejak launching tanggal 25 April tahun 2005 sampai saat ini telah terlaksana sebanyak 34 kali dan telah menghilangkan 20 tempat pembuangan sampah liar dan pembersihan 9 das. Geber dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan. Hal ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden pada rapat koordinasi nasional pada Senin 2 Februari tahun 2026. Hadirin undangan yang berbahagia, dalam era kepemimpinan yang dipandu oleh prinsip kolaboratif dan inovatif, Kabupaten Majalengka membuka selebar-lebarnya pintu sinergi antara daerah dan pusat. Kami menyadari pembangunan yang bermakna tidak dapat berjalan sendirian, tapi hanya akan berhasil jika pusat dan daerah bersinergi dalam arah dan implementasinya. Oleh karena itu, kepada putra-putra terbaik Majalengka, hadir di tengah-tengah kita Bapak Menteri Erick Thohir selaku Menteri Pemuda dan Olahraga, mudah-mudahan bisa ikut mensupport Majalengka. Kemudian juga hadir yang terhormat Bapak Haji T.B. Hasanuddin, Bapak S.E. Burhanuddin selaku Putra Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Putra
Majalengka dan juga Bapak Haji Asep Guntur Rahayu, kemudian juga Bapak Gubernur Bapak Aing. Kami berharap arahan, dukungan, perhatian dan bantuannya agar kami dapat melindungi, melayani dan membahagiakan rakyat Majalengka serta mewujudkan misi Majalengka yang laku saya. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin undangan yang berbahagia, ke depan tantangan pembangunan akan semakin kompleks, seperti angka kemiskinan dan frekuensi stunting yang perlu perhatian lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Paralun anu kasuhun meninggali nu di pamrih ajri kapihatur kahiyatur yang murbeng awan Gusti Nu Maha Suci nutos ngarunggayekeun urang sadayana seueus Siliwangi sekeseler Pajajaran dina dangan ieu nangtung mugia ketika cucu nanjeurkeun bebeneran jeung keadilan ngurus lembur nata kota Jawa Barat istimewa. Ajrih kapihatur ieu teh judulna ge pamilang hala. Ari milang teh ngitung, ari hala teh waktu. Ceuk bahasa Indonesia nama ulang tahun. Hari jadi. Ulantaran itu kurang agung ajaran milang kalama nanjurkeun ajaran kaluhur harundayekeun carita sajarah sintang jadi mantake mengurang Majalengka seueur di kadeudeuh seueur di kawelas seueur di kasih payu ulantaran turunan Nyi Ambetas. Anu can payu mah ukur Haji Udin di Pajajar. Lantaran itu ciri hiji daerah anu gaduh seueusiwi Siliwangi sekeserer Pajajaran. Biasana anak incuna nalanjeun. Mantake ayeuna teh Indonesia teh nuju manggung teh urang talaga mangkain mengarana talaga manggung. Urang talaga keur manggung. Lain ukur manggungna, da manggung maka bede bisa. Tapi nangtung jeung nangtunganana teu kabeh bisa. Aya ukur ngajabat maka bede bisa. Tapi ngajabat nanjeurkeun bebeneran jeung keadilan teu kabeh bisa. Kulantaran itu ajrihna kalanceuk aing lanceuk aing anu ayeuna jadi jaksa agung lain ajrih kulantaran jabatanana tapi ajrih teh kulantaran luhung elmuna jemar pangabisana leber wawane bisa mancara putra mancara putri ngurus bumi ngapak mega lempang dina luhur cari aduh wania sita sekian ratus triliun sita berarti juga akeman Majalengka jadi lain ukur ngajabat unggul dengan naon nih mantap ngerakeun ari ieu mah lain mantap ngerakeun mantap ajri apa aya jaksa agung leber wawanen kasieun model ayeuna hebat keprosan ieu kabeh atur sadaya kubu kabeh aya kubu karunya ku teh semingkir buruk sing semangat kembali duit turun ge nu penting mah makmur desaan pro sama kayak camat lurah aya eselon 2 aya kabeh tunjangan kinerja geus naik can
boro-boro naik panduit lagi turun. Sadaya nu sami linggi jajaran pimpinan DPRD dulu simpuri di DPRD Provinsi Jawa Barat Satura aduh iya teh ngan adi orang aja lengkap harus nasibnya boga anggota DPRD Provinsi untung kayak Pak Untung kayak Pak Heri nah iya besok galak aing baheula Jaini kan Jaini nuhun kudu kritis aya iya nusuk kiriman we tangkal kang teteh nuhun pisan kunaon ieu Majalengka ieu provinsi ayeuna melak tangkal teu geureum di Jawa Barat di Majalengka we bedihna aing boga hutang ge ka mantan lurah di 1,2 miliar melak kalapa baleung haruran Majalengka janten Pak saya sampaikan Pak Eri salah satu problem di Jawa Barat itu rusaknya daerah-daerah hulu sungai, kemudian daerah pegunungan. Kemudian selama ini selalu program reboisasinya mercusuar atau seremoni upacaranya habis 500 juta, nanamnya tidak ada jadi satupun karena dimakan kambing. Maka saya merubah bagaimana menyelesaikan kemiskinan di Jawa Barat itu diantaranya adalah daerah-daerah pegunungan yang menjadi pusat peradaban sungai di Jawa Barat. Hari ini mulai Kuningan, Ciremai, kemudian di Gunung Gede semuanya ditanemin, tapi yang nanamnya digaji selama 4 tahun. Jadi satu orang itu harus menambah 2 hektar dengan upah 1,5 juta sampai 2,5 juta karena itu cara menyelesaikan kemiskinan dan cara menyelesaikan problem kerusakan hutan. Sehingga kita fokusnya bukan proyek reboisasi tetapi adalah pengentaskan kemiskinan dengan jalan menanam pohon di puncak-puncak gunung dan di daerah resapan air. Kita akan terus menyelesaikan problem ini. Bahasa Islam insan kamil karena manusia Indonesia seutuhnya rawayan jadi manusia Sunda ngahiji karena ngahiji maka dia manunggal maka pembangunan itu harus dimulai dengan bagaimana manusia memahami tanah bagaimana dia memahami air bagaimana memahami udara dan bagaimana memahami matahari. Maka kerangka dasarnya itu harus dibangun tata ruang yang memadai. Tata ruang di Jabar itu dibuat beberapa tahun yang lalu telah menghilangkan 1-2 juta hektar kawasan hijau yang berpotensi menimbulkan guncangan bencana. Maka saya merubah tata ruangnya dikembalikan kembali pada apa? Pada jati diri. Apa itu jati diri dalam Sang Hyang Siksa Kandang? Gunung Bulu Awian, Lengkong Bulu Balongan, Lebak Bulu Sawah. Konsepsi ini sebenarnya konsepsi akademis yang sudah ada dalam prinsip-prinsip pembangunan orang Sunda. Sehingga corak pembangunannya apa? Corak pembangunannya adalah bambu. Maka perkakas orang Sunda itu bambu. Kujang itu bukan sarana berperang. Sunda tidak mengenal peperangan. Bener, pinter, singer, kaluhur sirungan, kahadap akaran. Maka konsep pendidikan yang berbasis lingkungan harus membentuk karakter manusia sehingga dia memahami di mana letak sumber airnya, siapa leluhurnya, apa pohon yang paling disakralkannya, bagaimana tata arsitekturnya, bagaimana menata lingkungannya. Maka kampung ini akan menjadi kampung-kampung eksklusif yang akan disaring orang dalam mengembangkan apa? Dunia kepariwisataan yang berbasis lingkungan. Dan ini tren dalam bisnis kepariwisataan. Anak-anaknya apa yang mesti dilakukan? Anak-anaknya belajar bahasa Inggris dengan baik, belajar tata boga, belajar fashion, kemudian belajar tata kelola dalam lingkungan rumahnya. Rumah-rumahnya mulai dipelopori minimal di sini bangun satu kampung
saja dulu rumahnya 3 kamar, 4 kamar, berbasis panggung, tetap mempertahankan kayu bakar. Maka ini yang disebut dengan homestay, kata istilah Pak Eri. Dan ini akan berkembang. Untuk apa? Mempertahankan orang desa tetap bangga pada desanya, tumbuh dan berkembang seiring dengan ekosistemnya. Ditambah lagi apa? Kebijakan pemerintah provinsi yang akan dan terus dikembangkan adalah pembangunan ekonomi fiskal berbasis lingkungan. Problem Indonesia itu apa? Problem Jawa Barat itu apa? Problem Jawa Barat itu adalah tumbuhnya industri di Bekasi, tumbuhnya industri di Kerawang, tumbuhnya industri di Purwakarta, tumbuhnya industri sekarang di Subang, sebentar lagi di Majalengka, tumbuh industri, angkanya semakin meningkat, pertumbuhannya semakin baik, tingkat pendapatan daerahnya makin tinggi, walaupun sudah mendapat penundaan pembayaran DBH. Kenapa itu terjadi? Karena pusat pertumbuhannya ada di sini. Problemnya apa? Dari itu adalah sumber-sumber air yang ada di gunung tidak mendapat keadilan fiskal.